Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 ini terambil dari kitab 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara jemaat Tuhan, kata-kata bijak mengatakan kepada kita, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 orang musuh terlalu banyak. Ungkapan ini mengajak kita agar membangun pertemanan dan persahabatan itu sangat baik. Membangun persekutuan yang bersehati itu indah. Rasul Paulus sangat bersuka cita saat kesehatian itu dilakukan di jemaat Filipi. Maka Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan untuk mencapai itu Rasul Paulus mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Teladan dalam membangun persekutuan yang indah adalah Kristus yang merendahkan diri dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Saat ini firman Tuhan di pagi hari yang indah ini mengajak kita untuk bijak dalam memilih teman serta hati-hati dalam membangun persekutuan. Salah-salah kita yang rugi dan terpengaruh kepada kejahatan. Satu kisah dalam Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana niat orang jahat dalam membangun persekutuan. Dalam 2 Tawarikh kita membaca Ahab, raja Israel yang jahat, bersekutu dengan Yosafat, raja Yehuda, saat menggabungkan angkatan perang melawan Aram. Mengapa Yosafat menjalin ikatan bodoh dengan Ahab? Alkitab tidak menyebut alasannya, namun kita tahu bahwa mengapa Ahab mendorong Yosafat untuk mengenakan jubah kerajaannya sementara ia menyamar dalam peperangan. Lalu ia tahu bahwa target utama bangsa Aram adalah membunuh raja. Tentara musuh pun mengepung Yosafat. Ia berseru kepada Allah, meminta pertolongan, dan Allah mengalihkan perhatian tentara musuh. Walaupun Ahab telah merancang rencana curang untuk menyelamatkan diri, namun ia terbunuh oleh sebuah panah yang nyasar. Sekalipun Yosafat lolos, Yehu sang nabi menegur dia, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Dapat kita baca dalam 2 Tawarikh 19 ayat 2. Menolong orang yang membutuhkan adalah tindakan saleh, namun menjalin persekutuan yang tidak bijaksana dengan mereka yang membenci Allah dapat membawa bencana. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus menunjukkan bahwa para pembaca surat-surat Paulus harus belajar banyak tentang hidup suci. Paulus bukanlah bermaksud untuk melarang kita membangun persekutuan dengan orang yang tidak seiman atau siapapun. Namun ini mengingatkan kita supaya jangan berkompromi dengan kejahatan. Kejahatan dan kegelapan itu tidak boleh ditolerir. Rasul Paulus menganggap jemaat Korintus bodoh. Mereka telah melupakan ajaran benar yang diberitakan oleh Paulus dan mengikuti ajaran lain. Mereka jatuh ke dalam praktek agama lama. Terjadi sinkritisme atau percampuran kepercayaan. Mereka beriman kepada Yesus Kristus namun tetap mempraktekkan penyembahan kepada Belial atau setan atau iblis, seperti dilakukan orang-orang yang tidak percaya. Menganggap hal itu biasa, Paulus menasehati jemaat Korintus agar memutuskan hubungan dan praktek peribadahan yang lama yang menyebabkan kedurhakaan dan kegelapan. Mereka mesti menjaga diri dan hidup pribadi persekutuan agar tetap kudus sebagai bait Allah. Mereka mesti menolak para pengajar-pengajar ajaran sesat yang sedang mengacaukan persekutuan jemaat. Dengan demikian jemaat akan tetap kudus dan Allah tetap hadir di tengah jemaatnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Tuhan kami yang mengingatkan kami pada hari ini
untuk membangun persekutuan yang baik dengan sesama kami. Dan kami hati-hati dalam membawa diri kami supaya kami jangan malah terpengaruh kepada orang-orang yang jahat. Rayuan-rayuan, bujuk rayu, dan juga ajaran yang menyesatkan kami, hendaklah kami bijak dalam menolaknya. Setia di dalam firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.